Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Maulina Fitri Asyari dengan ujung NIM 018. Di video ini, kali ini saya akan membahas salah satu isu penting dalam hukum HAM dan gender, yaitu hak anak. Nah, untuk pembahasan yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai apa itu hak anak. Anak bukan sekedar individu kecil yang sedang tumbuh. Mereka adalah subjek hukum yang memiliki hak penuh dan harus dilindungi oleh negara, keluarga, dan masyarakat. Di tingkat internasional, perlindungan anak diatur dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989. Sementara di Indonesia, hak anak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hak anak mencakup 4 kategori utama. Yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, dan yang terakhir, hak untuk berpartisipasi. Nah, selanjutnya, mengapa isu hak anak itu penting? Faktanya, masih banyak masalah yang dialami oleh anak di Indonesia, mulai dari kekerasan fisik, psikis, eksploitasi, pernikahan dini, hingga anak yang ditelantarkan oleh orang tua. Data KPAI mencatat ribuan laporan setiap tahun, dan tren kekerasan terhadap anak meningkat di era digital. Yang memprihatinkan, banyak pelaku justru berasal dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, guru, bahkan teman sebaya. Hak anak juga sangat terkait dengan isu gender. Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini, kekerasan seksual, dan putus sekolah, sementara anak laki-laki sering menghadapi normalisasi kekerasan, tekanan maskulinitas, dan eksploitasi kerja. Nah, selanjutnya bagaimana hukum melindungi anak? Secara hukum, negara itu wajib memberikan perlindungan maksimal terhadap anak. Beberapa instrumen hukumnya antara lain UU PA, UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU Perkawinan yang mengatur batas usia 19 tahun, sistem peradilan pidana anak yang memastikan anak berhadapan dengan hukum tetap mendapatkan perlindungan. Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memiliki unit khusus yang menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Selanjutnya, peran kita sebagai masyarakat. Perlindungan anak bukan hanya tugas negara. Kita, orang tua, guru, tetangga, tokoh masyarakat wajib ikut melindungi. Hal sederhana yang bisa kita lakukan misalnya menjaga komunikasi baik dengan anak, melapor jika mengetahui ada kekerasan, kemudian tidak menormalisasikan tindakan yang merendahkan martabat anak, menghargai pendapat anak meski mereka masih kecil. Ingat, suara anak bukan sekedar tambahan, tapi hak yang harus didengar. Anak adalah masa depan bangsa. Melindungi hak mereka berarti melindungi masa depan kita sendiri. Semoga video ini bermanfaat dan membuka kesadaran kita tentang pentingnya hak anak dalam perspektif hukum HAM dan gender. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.